Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiono, NPM 7184111888 dari Universitas Wiraraja Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI, MHum. Judul dari medpen saya kali ini yaitu penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Sumeneb. Alasan saya mengambil judul tersebut karena belakangan ini sering terjadi yang namanya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumeneb. Untuk menyingkat waktu, pemaparan kali ini saya akan mulai dari masalah latar belakang. Kejahatan narkotika dan psikoterapika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam pasal 103 sampai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 127 bunyinya setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Terus yang kedua, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan 3, narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Terus yang bunyi yang kedua, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Terus yang bunyi yang ketiga, dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terus selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian, terutama peran negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Terus untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika tidak dipidana karena penggunaan narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Terus yang B yaitu pembatasan dan perumusan masalah. Di mana bertitik tolak di mana rumusan permasalahan yaitu 1. Apa saja bentuk penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Sumeneb. Terus yang kedua, bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Sumeneb. Terus yang ketiga atau C, tujuan dan manfaat penelitian.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan-tujuan yang hendak tercapai yang mempunyai manfaat, maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas. Dari uraian latar belakang, pembatas masalah dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk tujuan objektif maupun dengan tujuan subjektif. Tujuan objektif yaitu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Sumeneb. Terus untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Sumeneb. Terus tujuan yang subjektif yaitu untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh penulis. Terus yang metode penelitian, yaitu metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, di mana penelitian ditujukan terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan implementasinya dalam proses penyidikan di Polres Sumeneb. Terus data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data asli yang diperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data-data yang berupa keterangan-keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Terus masalah metode pengumpulan data yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu observasi, wawancara maupun studi kepustakaan. Terus masalah metode analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.